Nah kau, siapa namamu? Komandan bertanya kepada Samin. Samin, jawab Samin lirih. Betul, kau membunuh Lisong. Tidak, Pak. Saya tidak tahu apa-apa, ucap Samin gemetar ketakutan. Sebuah pukulan keras melayang ke mukanya, membuat ia terjajar di lantai. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Samin seperti mimpi mendengarkan cerita Joni. Begitu terkejut dan terpukul, hingga bahkan tak mampu berkata apa-apa. Disandarkannya sepedanya ke dinding, dan seperti orang hilang akal, ia berlari ke pohon jambu di belakang rumah. Di sana, di atas batu-batu yang sengaja diatur sebagai pemanis kebun, Cilik terkapar dengan dada berlumuran darah kental. Tidak begitu jauh darinya, sebuah pisang yang tinggal separuh tergeletak di tanah. Samin meraba tubuh Cilik. Masih hangat. Tapi ia tahu, kehidupan telah lenyap dari binatang itu. Perlahan-lahan ia berdiri. Pagi itu ia begitu sibuk sehingga lupa memberi makan si Cilik. Siangnya, ia baru saja berniat mengambilkan nasi untuk monyet itu ketika Nyonya menyuruhnya pergi ke Jalan Lamper Sari. Sesudah itu, Joni menyuruhnya menggergaji papan untuk mainan, lalu ia mengantar Boni ke sekolah. Cilik lapar. Rantainya dilepas. Kolonel asik membaca koran, sementara di tangannya terpegang sebuah pisang ranum. Semua terjadi seperti sudah diatur. Siapakah yang mengatur? Siapa yang menentukan bahwa Cilik harus mati dengan sebuah peluru bersarang di jantungnya? Yang di atas langit sana, yang juga mengatur agar ia terdampar di pulau, agar Mirah meninggalkan desa, agar mereka berpisah tanpa ujung rimba. Tetapi mengapa mesti diatur begitu? Mengapa tidak diatur dengan cara yang lain, yang tidak terlalu sakit dan pedih? Samin mengangkat bangkai Cilik, membawanya ke kamarnya. Anak-anak Sidabutar memandangnya dari kejauhan, tidak berani melanggar larangan ayah mereka untuk mendekat. Nyonya tidak ada di rumah. Kolonel membaca di kamar tengah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di belakang rumahnya. Samin membungkus Cilik dengan sehelai kain sarung. Lalu ia pergi ke dapur mengambil cangkul. Diikatnya buntalan sarung berisi bangkai si Cilik ke boncengan sepeda, dan ia mengayuh sepedanya ke barat, ke arah Sungai Garang. Ia tahu tempat di pinggir sungai itu yang sepi dan tak pernah dilewati orang. Kesanalah ia menuju. Lubang yang dibuatnya sudah cukup dalam dan lebar. Aman terlindung di balik rumpun talas yang lebat. Samin mengangkat buntalan kain sarung dari boncengan sepeda dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam lubang. Lalu lubang diuruknya kembali dengan hati-hati.
Ketika meninggalkan pinggir kali dan kembali ke rumah kolonel, yang ada di dalam hati dan pikiran Samin cuma satu: tak akan menginjak rumah itu lagi sesudah esok hari. Dan disinilah ia sekarang, di loteng kayu yang dingin, pengap, dan porak-poranda. 4 hari kemudian, Li Song datang lagi. Samin, yang belum dapat melupakan peristiwa buruk itu, menyingkir dan menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Kenny sakit, jadi hanya ia dan Topo yang bekerja. Sesaat sebelum pergi, Li Song mendekati sudut tempat Samin melayani dan menunggu pembeli. Wajahnya cerah dan gembira, sama sekali tak menyisakan kemarahannya 4 hari yang lalu. Walau demikian, tak urung Samin berdebar-debar melihat jago kungfu itu mendekatinya. "Kau suka cincin, Min?" Li Song bertanya. Samin tercengang. Cincin? Kapan ia pernah memikirkan sebuah cincin? Bahkan memikirkan apakah ia menyukai atau tidak pun, rasanya tak pernah. "Ini akik bagus, bisa membawa hoki," kata Li Song lagi sambil mengeluarkan sebuah akik berwarna coklat muda dari saku celananya. Samin memandang cincin itu, mengangguk-angguk tanpa mengerti apa-apa. Belum hilang rasa herannya melihat sikap Li Song yang sangat berbeda dari sebelumnya. "Ini aku kasih sama kau buat hadiah," kata Li Song dan meletakkan cincin akik itu di atas etalase di depan Samin. Samin ternganga. Dipandangnya lelaki tinggi besar putih sipit di hadapannya dengan keheranan. Li Song tersenyum, membuat matanya kian sipit. "Jangan ingat-ingat kelakuanku tempo hari. Aku lagi kesal dan marah karena Tang Jin menahan-nahan uangku. Kalau lagi marah, aku suka lupa diri." Li Song tertawa dan pergi keluar. Pintu Honda Accord-nya terbanting menutup, dan sejenak mobil merah itu lenyap ditelan kesibukan pagi jalan Pekojan. Samin memegang akik coklat itu, mengamat-amatinya dengan terpesona. Terpesona bahwa cincin itu diberikan kepadanya dan oleh Li Song yang baru 4 hari lalu nyaris akan membunuhnya kalau tidak dicegah Tang Jin. Lalu muncul dalam ingatan Samin pengenalannya terhadap Li Song sebelum peristiwa tumpah cat itu terjadi. Berbeda dengan Tang Jin, Li Song ramah dan baik terhadap orang-orang bawahannya, termasuk orang-orang bawahan kompanyon dagangnya. Samin sudah 3 kali ke rumahnya. Sudah tentu dengan suruhan Tang Jin. Karena itu Samin percaya Li Song memukulnya tempo hari benar-benar hanya karena lupa diri. Dan rupanya akik itu diberikan Li Song untuk menebus kekhilafannya berkasar tangan. Topo sedang mengambil barang-barang dari gudang. Tang Jin ada di dalam. Samin sendirian di toko. Dengan hati-hati dimasukkannya akik itu ke dalam saku celana. Ia tidak terbiasa memakai cincin. Rasanya mengganggu dan memberati jari. Walau demikian, cincin itu menjadi miliknya yang sangat berharga baginya, terutama karena diberikan oleh seorang yang baik dan kaya. Esok malamnya Li Song datang lagi. Toko sudah tutup. Tang Jin membawanya berbicara di ruang dalam.
Samin sudah sejak sore tadi naik ke loteng, duduk berselimut sarung sambil mendengarkan siaran wayang kulit dari radio transistor kecil yang baru saja dibelinya di Loaan. Sekitar jam 11, pintu gudang diketuk dari luar dan suara Tang Jin terdengar memanggil namanya. Bergegas, Samin turun membukakan pintu. Tang Jin berdiri dengan sebuah bungkusan koran di tangannya. Samin menerima bungkusan itu tanpa protes. Tidak ada gunanya. Tang Jin tak pernah peduli waktu bila menyuruhnya mengerjakan sesuatu. Tengah malam pun jadi, kalau memang dikehendakinya. Pakai sepeda biar cepat. Kunci pintu samping bawa sekalian saja, biar orang tidak usah bangun untuk kasih pintu kamu. Tang Jin pergi dan Samin naik ke loteng untuk memakai baju. Seisi rumah sudah senyap ketika Samin keluar dari gudang dan menuntun sepeda setelah mengunci pintu gudang dari luar. Gudang itu berhadapan langsung dengan halaman sempit yang jika siang hari digunakan untuk menjemur pakaian atau membongkar barang-barang kiriman yang baru datang. Di ujung halaman sempit itu terdapat sebuah pintu butulan keluar menuju jalan besar di depan rumah. Tembok terbuka di atas pintu dilengkapi dengan pecahan kaca dan pagar kawat duri untuk mencegah orang masuk. Samin sudah berkali-kali disuruh pergi ke rumah Tang San, kakak Tang Jin yang membuka toko alat-alat listrik di Jalan Tamrin. Dikayuhnya sepeda itu cepat-cepat. Selain karena malam sudah larut dan jalanan sepi, juga karena udara dingin merasuk ke segenap tubuhnya. Ada 10 kali Samin mengetuk pintu samping rumah Tang San, tapi tak seorang pun datang membukakan. Yang menjawab justru anjing-anjing penjaga malam lewat lolongannya yang meremangkan bulu kuduk. Dengan kesal, Samin nyengkelak sepeda kembali dan mengayuhnya pulang ke rumah Tang Jin. Malam gelap tak berbintang. Dari Jalan Tamrin, Samin menggelinding ke Jalan HM Sujudi, lalu belok kiri masuk Jalan Gajah Mada. Di sudut gelap Jalan Wot Gandul, ia berpapasan dengan 3 orang lelaki pejalan kaki. Tanpa menghiraukan kiri kanan lagi, ia melewati gang pinggir langsung ke Jalan Pekojan. Tidak seorang pun terbangun oleh kedatangannya. Dari pintu butulan ia langsung masuk ke gudang, menguncinya dari dalam dan naik ke loteng dengan hati masih kesal. Besok pagi-pagi ia harus bangun dan mengantar kembali bungkusan itu sebelum Tang San keburu berangkat. Samin masih setengah terlelap dalam kenyenyakan tidur ketika pintu gudang serasa hendak pecah digedor keras-keras. Tergagap ia bangun, menuruni tangga dengan kesadaran separuh dan membuka pintu dengan mata kabur oleh kantuk yang masih menggayut. Tetapi dengan segera kantuknya lenyap dan kesadaran melompat mengguncangkan kepalanya demi melihat 3 orang polisi dan 2 orang tak dikenalnya. Tang Jin berdiri di belakang, masih kusut karena dibangunkan dengan mendadak. "Ikut kami." Polisi yang berkumis tebal mencekau bahu Samin dengan kasar. Dan seorang yang lain dengan sigap telah menelikung kedua belah lengannya ke belakang punggung. Rasa sakit oleh hentakan kasar itu kalah oleh kekagetan Samin mendapat perlakuan yang sama sekali tidak disangka-sangkanya. Wajahnya pucat pasi, bibir terbuka gemetar, berusaha mengucapkan sesuatu perkataan.
Saya berbuat apa? Tidak usah banyak omong. Ikut kami ke kantor sekarang juga, sahut polisi yang berkumis tebal dengan bengis. Tang Jin mendesak maju. Li Song ditemukan orang mati terbunuh kira-kira 5 jam yang lalu. Kamu dicurigai telah melakukannya, kata lelaki itu tajam dan dingin. Samin mengeluarkan suara seperti orang dicekik. Ia undur ke belakang, tapi dengan kuat polisi yang menelikung tangannya mendorong tubuhnya kembali ke muka hingga ia terhuyung-huyung. Dengan mata berputar ketakutan, Samin memandang Tang Jin, ketiga polisi yang menatapnya dengan bengis, dan beberapa orang lain yang juga melemparkan pandangan penuh kebencian kepadanya. Li Song, tapi saya tidak tahu apa-apa, ucapnya serak dan gemetar. 2 orang melihatmu di Jalan Gajah Mada beberapa saat sebelum pembunuhan diperkirakan terjadi, dan bajumu yang berlumuran darah ditemukan di tebing Kali Semarang di bawah jembatan Mot Gandul. Rupanya hendak kau hanyutkan untuk melenyapkan barang bukti, kata si kumis tebal. Saya tidak tahu apa-apa, sumpah. Samin mengerang. Diam kau. Sersan, borgol tangannya dan bawa ke markas, bentak si kumis tebal. Dialah rupanya yang memimpin penjemputan itu. Samin merasakan sebuah logam dingin melingkari pergelangan tangannya dan mengeluarkan bunyi krik. Gelang besi itu dalam sekejap telah membelenggu kedua belah tangannya dengan kekuatan yang tak mungkin dipatahkan. Seorang polisi mendorong tubuhnya dengan kasar, memaksa ia berjalan keluar pintu butulan dan langsung ke jalan. Sebuah mobil polisi telah menunggu. Samin segera didorong naik ke bak belakang dengan dikawal 2 orang sersan di kiri dan kanannya. Mesin dihidupkan dan mobil meraung dengan suara mengerikan. Samin sudah berkali-kali melewati kantor polisi di Jalan Suprapto itu. Sekarang kesanalah ia dibawa. 2 orang sersan yang selalu mengawalnya dengan ketat itu mendorong ia ke kamar pemeriksaan. Di belakang meja kayu kusam telah duduk menunggu Pak Komandan. Samin disentakkan masuk hingga terhuyung-huyung dan nyaris membentur meja komandan. 3 orang polisi yang menangkapnya ikut masuk. Dengan segera pintu ditutup rapat. Kamar pemeriksaan itu pengap dan hanya diterangi bola lampu 25 watt yang memancarkan cahaya suram kemerah-merahan. Beberapa bangku kayu yang terdapat di sekeliling tembok tampak kasar dan dingin, senada dengan warna dinding yang kuning kotor. Komandan, seorang lelaki bertubuh kecil dan berwajah tajam, mengawasi Samin beberapa saat lamanya. "Ini orangnya, Kapten?" tanyanya dengan suara dingin. "Ya, Pak, kami ambil langsung dari sarangnya," jawab si kumis tebal dengan dada membusung. "Nah kau, siapa namamu?" Komandan bertanya kepada Samin. "Samin," jawab Samin lirih. "Betul, kau membunuh Li Song?" "Tidak, Pak. Saya tidak tahu apa-apa," ucap Samin gemetar ketakutan.
Sebuah pukulan keras melayang ke mukanya, membuat ia terjajar di lantai. Darah mengalir dari sudut bibir dan hidungnya. Si Sersan dengan kasar menyentakkan bahunya hingga ia berdiri kembali. Bukti sudah jelas. Masih mau mungkir juga kok, he? Si Sersan menyalak. Ampun, Pak. Saya tidak membunuh Lisong. Sungguh mati. Saya tidak tahu apa-apa. Samin merintih. Kali ini, tendangan sepatu Lars yang menimpa punggung Samin membuatnya jatuh tertelungkup. Tulang punggungnya yang beberapa hari berselang membentur teralis besi oleh pukulan Lisong, kini terasa nyeri luar biasa. Rasa nyeri itu menusuk-nusuk seperti ribuan jarum menembus belakang kepalanya. Sekali lagi, si Sersan menyentakkannya berdiri. Pertanyaan demi pertanyaan berlalu, disusul dengan pukulan dan tendangan tiap kali Samin menyatakan sangkalan. 3 jam kemudian, ia jatuh pingsan. Tubuhnya terkapar di lantai dengan darah mengalir di seluruh wajah. Kedua orang Sersan menyeret tubuhnya dan melemparkannya ke dalam sebuah kamar sempit berpintu terali. Kunci dipasang dengan suara gemerincing. Tubuh yang terkapar tak berdaya itu ditinggalkan sendirian dalam kesuraman kamar sel. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.